Siapa yang menentukan penulis Alkitab? Allah sendiri atau suka-suka penulisnya? Nah, siapa yang menentukan penulis Alkitab? Ya Gusti Allah sendiri, Yesus sendiri. Yesus memilih 26 nabi untuk menulis 39 kitab. Ya. Ibrahim nabi, Ishak nabi, Yakub nabi, tapi tidak dipilih oleh Yesus menulis kitab Perjanjian Lama. Contoh nabi yang nggak dipilih ya, misalnya Harun itu juga nabi, Miriam itu juga nabi, tetapi tidak dipilih oleh Yesus menulis Alkitab ya. Demikian pula dengan Perjanjian Baru ya. Barnabas itu juga rasul, juga nabi ya. Lukius juga nabi ya, juga rasul. Kemudian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Filipus juga bagian dari 12 rasul, tetapi tidak dipilih oleh Yesus menulis Alkitab. Bukan suka-sukanya kita ya toh. Ya, Pak, lalu siapa yang menentukan bahwa penulis kitab Matius adalah Matius, penulis kitab Lukas adalah Lukas, penulis kitab Yohanes adalah Yohanes? Siapa yang menentukan itu? Yesus. Tandanya gimana, Pak? Pada waktu ini saya bicara Perjanjian Baru ya. Pada waktu diubah menjadi Septuaginta bahasa Yunani. Yesus berkata di dalam kisah 9 ayat 15, Paulus ini aku jadikan alat pilihan bagiku. Ya, di antara nabi dan rasul Perjanjian Baru yang Yesus berkata, alat pilihan bagiku cuman kepada Paulus. Cuman kepada Paulus lah Yesus berkata, ini orang alat pilihan bagiku. Paulus adalah orang cerdas bersama-sama dengan Lukas dan Markus. Markus, Lukas, Paulus ini orang cerdas. Saat itu Alkitab Perjanjian Baru sudah selesai ditulis. Lalu atas perintah Yesus Allah, ya, waktu itu bahasa lingua franca atau bahasa internasional adalah bahasa Yunani. Ya, Matius, Markus, Lukas, ya, Yohanes, ya, Petrus, kemudian Yudas dan Yakobus kebanyakan menulis dalam bahasa Aramaik atau Ibrani, sedangkan Paulus kebanyakan menulis bahasa Yunani. Ya, cuman kitab Ibrani saja yang ditulis oleh Paulus pakai bahasa Ibrani. Lalu Yesus memerintahkan untuk dirubah dari bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani. Disitulah mereka tahu ya, Paulus sudah kebanyakan Yunani, Ibrani disalin jadi Yunani. Lalu dia ketemu sama Matius. Matius setor kitab. Oh, berarti kitabmu ini kitab Matius, dikasih nama. Inilah kitab Matius. Yang Matius pasal 1 terus sampai itu sering kita baca sampai pasal 28. Dulu belum ada pasal ya. Ya, sampai situ. Terus, oh ini kitab karangan Yudas, ini kitab karangan Yakobus. Oh ini punya Petrus. Petrus setor 2 kitab, Yakobus, Yudas setor masing-masing 1, Matius setor 1, Markus setor 1 kitab, Lukas setor 2 kitab, Yohanes setor 5 kitab. Paulus berperan 14 kitab, jumlahnya 27 kitab Perjanjian Baru. Tidak mungkin keliru, Pak. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin, oh ini kitab dari Matius. Makanya ini disebut kitab Matius. Penulisnya ya Matius. Ya, kitab Lukas ya penulisnya ya Lukas. Lukas orang mana, Pak? Kemungkinan orang antara Romawi atau Yunani daerah sana lah. Ya, itu Lukas ya. Ya seperti itu ya. Markus itu mungkin juga daerah, dia adalah ya anak janda di Nain itu ya. Itu orang termasuk orang yang sekolahan lah gitulah ya. Lukas itu dokter atau tabib ya, itu orang pintar juga. Paulus orang pintar ya. Jadi clear? Kenapa? Siapa penulis Matius ya Matius. Kapan ditentukan, Pak? Ya itu pada saat Septuaginta tahun 70 rasul-rasul masih hidup. Ya. Clear?
Penulis Matius adalah Matius, ya. Jangan dengerin mukalaf, mukalaf IQ tiarap, ya. Tak berguna iman yang lain selain pada Kristus. Iman kepada Kristus menyelamatkan, bisa jamin surga. Yesus juru selamat bagi semua orang yang mau percaya dan bertahan sampai akhirnya. Jangan sampai kau percaya pada selain Kristus, kau kan binasa, pasti ke neraka. Jadi very clear, penulis kitab Matius adalah Matius, Lukas adalah Lukas, Yohanes adalah Yohanes, ditentukan pada saat merubah menjadi Septuaginta berbahasa Yunani. Tidak pernah salah, enggak. Yang bilang salah itu kan gundul, mukalap, IQ tiarap itu. Ya, topi miring, tukang gotong-gotong kitab, ya. Suruh bahas kitab sendiri nggak berani, dia khawatir, dia sudah stres, sudah hopeless membahas kitab sendiri. Karena dia tahu, ya, seperti itu, ya. Wah, ya, makanya dia membahas Alkitab terus. That it, kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya, amin.